Sungguh enak buah semangka, begitu pula buah ceri. Setelah berusaha sekuat tenaga, serahkan semua kepada Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, aku seneng banget masih bisa untuk terus konsisten ya, walaupun dengan segala banyak rintangannya ya teman-teman. Karena seperti yang kalian tahu, yang konten itu tuh nggak semuanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti setiap kita itu punya rintangan, punya tantangannya masing-masing. Nah teman-teman, kali ini tuh aku awali kegiatan aku dengan bersih-bersih di dapur ya. Jadi itu aku sekalian muter cucian ya di teman-teman di kamar mandi. Dan mohon maaf juga nih teman-teman kalau misalnya di suara aku kali ini aku agak sedikit aneh gitu ya suaranya, karena barokallah aku lagi sakit teman-teman. Tapi sakitnya itu bukan demam ya, tapi sakit yang seperti sebelum-sebelumnya, yaitu sakit pipi karena gigi bungsu ya teman-teman. Nah kemarin-kemarin itu kan aku udah berencana tuh ya teman-teman pengen nyabut gigi bungsunya. Tapi barokallah setiap aku pergi ke rumah sakit, aku tuh nggak pernah bisa ketemu sama dokternya gitu. Ada aja kendalanya gitu teman-teman. Dan sekarang ini di puasa yang udah lebih dari separuh ini aku sakit lagi. Dan berharap sih teman-teman semoga sakit ini nggak lama, karena kan aku udah rencana mau pulang kampung gitu ya. Ya kali aku pulang kampung dalam keadaan kayak gini kan, itu pasti bakal ngeganggu perjalanan banget. Jadi aku mohon doanya ya dari teman-teman semuanya, semoga aku tuh bisa cepat sembuh gitu ya. Karena beneran deh teman-teman, punya sakit pipi yang bengkak itu bener-bener gak enak banget. Mau makan susah, mau ngapa-ngapain susah. Tapi di sini aku usahain tetap dubbing karena memang aku tuh nggak punya stok video gitu teman-teman buat ditayangin. Jadi mau nggak mau aku harus tetap untuk dubbing. Cuman di sini kondisi pipi aku nggak yang terlalu sakit-sakit banget ya. Jadi kalau cuma dibawa ngomong kayak gini aja sih nggak yang terlalu sakit banget ya, walaupun tetap kerasa sih sakitnya. Cuman masih bisa lah buat ditahan ya teman-teman. Terkadang itu kalau untuk kita itu melakukan sebuah konsisten, melakukan sebuah pekerjaan gitu ya teman-teman, kita itu perlu ada perjuangan, ada pengorbanan gitu ya. Dan aku anggap ini salah satu pengorbanan dan perjuangan aku ya teman-teman. Terpaksa harus menahan rasa sakit hanya untuk nge-voice over video gitu ya. Tapi semua ini bukan karena terpaksa dan bukan karena aku memaksakan diri ya teman-teman, tapi karena memang aku ngerasa aku masih mampu untuk melakukannya. Oke deh, balik dulu ke videonya nih teman-teman. Jadi setelah tadi dapur udah bersih ya, aku juga ngelap-ngelapin kompor tadi. Terus di sini aku mau lanjutin buat ngejemurin pakaian, dan hari itu aku juga nyuci boneka nih teman-teman. Walaupun di mesin cuci aku itu bonekanya itu nggak muat teman-teman, cuman tadi itu aku rendam dan aku injek-injek gitu ya teman-teman. Terus pas ngeringinnya itu memang rada-rada susah karena ternyata itu nggak terlalu muat di mesin cuci aku. Tapi alhamdulillah itu bisa buat dikeringkan gitu ya. Tadi aku kepikiran sebenarnya itu pengen numpang ngeringinnya itu di rumah kakak ipar aku, tapi ternyata itu berat banget teman-teman dibawa-bawa gitu ya. Jadi udahlah aku coba aja di rumah. Karena mesin cucinya kakak ipar aku dia itu besar teman-teman, kalau nggak salah ingat sih 12 kiloan gitu ya. Kalau mesin cuci aku kan cuman berapa ya? 9,5 kalau aku nggak salah ya untuk mesin cuci aku. Jadi mesin cuci kakak ipar aku tuh lebih besar gitu. Cuman ya karena tadi tuh ngerasa berat juga ternyata kalau boneka tuh ada kandungan airnya. Makanya ya udahlah aku usahain aja di rumah gitu. Love to hear your voice, not sleeping well. Di sini aku juga nyuci spray karena kan di video yang sebelumnya aku itu ada ganti spray ya teman-teman, yang aku itu geser-geser tipis juga di ruang maksudnya di kamar aku gitu ya, karena aku juga ganti spray. Jadi sekalian hari ini tuh juga aku cuci. Kenapa aku tuh kalau misalnya nyuci-nyuci pakaian itu kayak jarang banget aku record, karena memang itu riuh aja gitu teman-teman. Apalagi kalau pagi-pagi itu di kamar mandi tuh agak kelihatan gelap dan burem gitu ya. Jadi kalau misalnya videonya itu tuh nggak bagus ya, aku kadang tuh males teman-teman masukinnya. Makanya aku mendingan gak usah videoin deh kalau misalnya memang untuk pencahayaan itu nggak bagus gitu.
Oke teman-teman, setelah jemurin pakaian, di sini aku mau ngajakin kalian ngeliatin kebun yang ada di halaman. Ini benar-benar memprihatinkan ya. Karena memang Pak suami udah nggak mau ngurus ya teman-teman, karena dia itu benar-benar udah patah semangat. Udah kayak benar-benar nggak semangat lagi buat ngurus ini kebun, karena kan cabai itu kemarin kena hama semuanya gitu. Cuman memang kata Pak suami biarin aja dulu gitu ya. Setidaknya kan itu cabai masih ada buahnya satu-satu. Jadi nanti habis lebaran gitu ya, habis dari pulang kampung, baru untuk karya kebun ini bakalan diperbaiki atau dibersihin lagi gitu ya sama Pak suami. Ya aku mah nurut-nurut aja ya teman-teman, karena beneran kalau untuk urusan berkebun-kebun aku tuh nggak ngerti gitu. Jadi ya apa-apa itu harus nungguin Pak suami. Nah di sini tuh aku mau ngambilin terong nih teman-teman, karena memang ini tuh ternyata udah ada yang patah gitu batangnya, karena mungkin buahnya yang terlalu berat gitu ya, jadi ada yang patah. Jadi ini aku mau ngambilin terong-terong yang udah agak besar nih teman-teman. Cuman ini tuh kan banyak ya teman-teman. Jadi kan kalau buat aku sendiri ini nggak mungkin. Jadi ini tuh kemungkinan bakalan aku bagi-bagiin aja ke tetangga juga gitu ya. Karena mau dijual juga nanggung gitu kan. Jadi mendingan dibagi-bagiin aja lah ke tetangga ya teman-teman. Karena kan tetanggaku juga banyak ya. Terus juga bisa ngasih ke saudara juga. There's not much to do. Dan ini dia nih teman-teman, hasil panen kali ini. Ini tuh kalau yang kecil-kecil itu adalah bekas dari batang terong yang patah yang aku bilang ya teman-teman. Jadi dia itu patah gitu. Jadi daripada ntar busuk, makanya aku ambil aja sekalian gitu. Alhamdulillah lumayan banyak nih teman-teman. Oke lanjut lagi. Jadi tadi tuh kebetulan aku dikasih ikan sama tetangga aku ya teman-teman, tetangga yang di samping rumah. Ini tuh ikan yang dari sungai, karena memang tetangga yang di samping rumah itu suaminya bekerja itu tuh apa ya, kayak nyari ikan gitu loh teman-teman di sungai. Dan kadang tuh kalau ada ikan kecil-kecil kayak gini, mereka suka ngasih gitu ke aku. Kadang sih suka ngasih ikan yang gede-gede juga gitu ya. Cuman aku tuh nggak suka teman-teman. Pak suami juga kan nggak suka ikan yang gede-gede, dan tetanggaku juga udah tahu gitu. Makanya kalau misalnya mereka ngasih ikan itu ya ikan yang kecil-kecil, karena memang ikan yang kecil-kecil kayak gini tuh lebih disukai di rumah dibandingkan ikan yang ukurannya lebih besar. Di sini aku mau bersihin dulu ikannya, nanti tuh mau disimpan ke kulkas. Lumayan lah ya teman-teman buat tambahan stok lauk. Jadi ini tuh kalau misalnya ikan kayak gini ya, ikan yang kecil-kecil kayak gini, ini tuh enak banget teman-teman disambel gitu ya, digoreng garing gitu. Pokoknya itu enak banget deh pokoknya ya. Nah ikan ini tuh lumayan ya teman-teman, lumayan banyak sih menurut aku ya. Ini tuh bisa buat sekali nyambel full, tapi nggak dicampurin apa-apa gitu ya. Kalau misalnya mau dicampurin sama yang lain, ini tuh bisa buat 2 kali nyambel teman-teman. Cuman mungkin kalau misalnya aku nanti tuh pengen aku sambel ikannya doang gitu ya, nggak aku campurin sama yang lain-lain ya. Karena ikan ini lumayan banyak, dan kalau ikannya terlalu lama di dalam kulkas, takutnya nanti rasanya udah nggak enak gitu. Oke, beres aku itu belah-belah perut dan aku bersihin sisiknya. Lanjut di sini tuh aku bersihin ikannya ya teman-teman, aku buang insangnya gitu ya. Sebenarnya ya teman-teman, aku kalau ngebersihin ikan kayak gini tuh rada takut loh teman-teman, karena terkadang itu dia tuh ada suka ada duri yang tajam gitu loh, dan itu kadang suka nusuk. Aku tuh pernah banget ya teman-teman ditusuk sama duri ikan itu di bagian kayak kuku gitu loh teman-teman, pas di bawah kuku gitu ya, dan itu masya Allah sakit banget, nyut-nyutan teman-teman, bahkan kadang tuh bisa sampai bernanah gitu loh teman-teman, kalau misalnya sempat sih tulang ikan itu tertinggal di situ. Jadi kalau misalnya ngebersihin ikan kayak gini tuh harus bener-bener hati-hati gitu ya. Nah sebenarnya di sini tuh aku rada pelan-pelan ya teman-teman ngebersihinnya, cuman karena memang videonya aku cepetin, jadi kayaknya kelihatan cepet banget gitu ya. Karena kalau untuk ngebersihin ikan kayak gini aku beneran gak berani teman-teman, kalau misalnya harus kenceng-kenceng, harus cepet-cepet gitu ya. Karena ya gitu aku trauma teman-teman, aku tuh pernah tangan itu beberapa kali kena duri ikan, dan itu masya Allah bener-bener sakit banget rasanya. Pokoknya kalau misalnya ikan kayak gini tuh harus bolak-balik dibersihin ya teman-teman, dicuci sampai benar-benar bersih. Karena kalau ikan kayak gini tuh dia tuh memang kalau misalnya kurang bersih itu agak amis teman-teman. Jadi kalau misalnya aku tuh kalau membersihin ikan kayak gini tuh bisa sampai beberapa kali gitu ya, aku bilas-bilasin. Karena jujur aku tuh nggak suka kalau misalnya ikan di bagian perutnya ada yang hitam-hitam gitu ya. Nah itu aku nggak suka tuh ya. Jadi kalau misalnya ikan kayak gini, aku pasti selalu ngebersihin itu sampai bolak-balik gitu teman-teman.
Karena aku tuh pernah ya teman-teman, ikan itu di bagian perutnya itu masih ada yang hitam-hitamnya gitu loh, dan aku tuh makan. Itu aku ingat banget di rumah makan gitu ya teman-teman, ikan apa ya, ikan nila deh kalau nggak salah ya. Nah itu tuh bener-bener pahit teman-teman, dan itu bener-bener bikin aku nggak nafsu makan. Jadi semenjak itu kalau misalnya tentang ikan gitu ya, mau ikan apapun ya pasti aku bener-bener bersihin banget di area perutnya, karena takut kejadian kayak gitu lagi. Oke, alhamdulillah ini ikannya udah bersih nih teman-teman, lumayan banget ya ikannya, bisa buat tambahan lauk. Oke, tadi itu anak-anak tuh masih tidur teman-teman, dan mereka itu bangkong ya, seperti biasa bangunnya itu siang, karena memang anak-anak itu tidurnya itu memang lumayan malam. Jadi sekarang aku mau lanjutin nih buat beresin kamar ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh nanya, kalau misalnya si Twin itu tuh tidurnya jam berapa, itu mereka itu tidur jam 10 itu paling cepat ya teman-teman di malam hari. Kalau misalnya ditidurkan lebih awal, mereka tuh nggak bakalan mau tidur. Jadi mereka itu ya siap-siap buat tidur itu ya jam 10 malam, bahkan kadang tuh jam 11 malam baru pada tidur. Makanya kalau anak-anak itu bangunnya itu selalu kesiangan gitu. Alhamdulillah sih anak-anak itu jarang banget ya teman-teman yang bangunnya itu tuh pagi-pagi atau subuh-subuh gitu tuh jarang banget gitu. Oke deh teman-teman, di sini tuh aku kedatangan kakak ipar aku ya. Jadi dia itu lagi main gitu, mau main ke rumah. Tapi nggak sekedar main sih, ada yang mau diambil juga. Jadi di sini tuh ya sekalian lah ya teman-teman, aku tuh mau beres-beres dulu sambil kakak ipar aku tuh di depan lagi ngeliat-liatin kebun gitu ya, dan juga mengambil jeruk gitu. Aku tuh ada rencana pengen masak bareng gitu ya sama kakak ipar aku, pengen masak tumis bunga pepaya gitu loh teman-teman, karena kebetulan di halaman itu ada bunga pepaya dan itu lumayan banyak gitu ya. Jadi aku ngajakin kakak ipar aku aja buat masak bareng, karena kalau misalnya aku masak sendiri teman-teman itu terlalu banyak gitu ya, dan itu takutnya nanti malah jadinya itu nggak habis. Makanya aku ngajakin kakak ipar aku aja, jadi palingan ntar aku ngambilnya sedikit aja. Apalagi kalau pak suami dia itu nggak doyan teman-teman yang namanya sama bunga pepaya atau bunga kates gitu ya. Jadi ya palingan kalau masak-masak begituan mah cuman aku sendiri yang makan. That I will see you soon. If I can lay down beside you. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman setelah sambil nonton video aku ini? Adakah yang sambil beraktivitas juga? Atau kalian itu udah standby, udah nyantai-nyantai nih teman-teman? Boleh kalian tulis di kolom komen ya. Oke, alhamdulillah ini kamar udah lumayan bersih, udah cukup rapi lah ya, walaupun nggak rapi-rapi banget, tapi ya alhamdulillah ini udah lumayan rapi. Nah lanjut di sini tuh aku mau liatin ke kalian nih teman-teman, kakak ipar aku lagi ngambilin bunga katesnya ya, lagi ngambilin bunga pepayanya. Aku biarin aja dia sendiri yang ngambil, karena di sini aku tuh sambil sambil ngevideoin gitu ya. Terus juga bunga pepaya itu nggak terlalu banyak, jadi kayak aku cuma bantu-bantuin sedikit-sedikit aja sih. Siapa nih di antara kalian yang doyan sama bunga pepaya atau bunga kates ini? Boleh tulis di kolom komen ya. Ini tuh bener-bener enak ya teman-teman. Kalau menurut aku kayak ditumis gitu ya, atau dibikin urap gitu, itu masya Allah bener-bener enak banget. Ini tuh direbusnya pakai daun itu ya teman-teman, yang lebar-lebar itu. Kalau di sini bilangnya itu daun rambai. Jadi ada pohon rambai di belakang rumah kakak ipar aku. Pohonnya itu udah lumayan tinggi gitu. Dia buahnya itu mirip kayak duku gitu loh teman-teman, cuman bukan duku gitu ya, namanya itu rambai kalau di sini. Dan itu tuh kata kakak ipar aku, kalau misalnya bunga kates atau bunga pepaya itu direbusnya dengan daun rambai ini tuh dia nggak bakalan pahit gitu. Makanya ini tuh direbusnya pakai daun rambai itu ya teman-teman, biar nggak pahit. Jadi daun rambainya itu disusun dulu di bagian bawah si panci itu sedikit, terus ntar dimasukin untuk bunga pepaya sama daun pepaya ini. Baru di bagian atasnya diletakin lagi deh daun rambainya sampai semuanya itu tertutup. Terus nanti tinggal dikasih air sampai semuanya itu kayak tenggelam gitu ya teman-teman, udah tertutupin sama air. Nah ini dia udah dinaikin ke atas kompor kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa ditutup biar dia itu cepat matangnya. Oke, singkat cerita nih teman-teman, tadi tuh udah matang ya untuk rebusan bunga pepayanya. Lanjut di sini udah manasin minyak nih teman-teman. Terus di sini tuh mau ditumisin deh untuk sambelnya. Nah ini dia ya sambelnya ini. Cuman tadi tuh kayak bawang merah, bawang putih gitu ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih teman-teman. Aku lupa deh ya bumbunya ini apa aja ya. Nah pokoknya bumbu-bumbunya itu ya kayak bumbu-bumbu tumisan yang biasa aja sih teman-teman, namanya juga cuman tumisan gitu ya. Terus ini dikasih sama kakak ipar aku asam jawa ya teman-teman, katanya itu biar lebih enak gitu.
Setelah bumbunya mateng, jangan lupa untuk dimasukin daun singkongnya. Oh iya, jangan lupa untuk dikasih garam sama penyedap juga ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah ini tuh tinggal diaduk-aduk sampai semuanya itu tercampur rata gitu ya, sampai semuanya itu benar-benar mateng. Pokoknya kalau misalnya masak-masak kayak gini, aku yakin kalian tuh udah bisa lah ya teman-teman. Cuman masak tumisan doang. Cuman ini tuh nanti setelah bumbunya tercampur rata itu dikasih air sedikit, terus dimasak sampai airnya itu menyusut gitu ya teman-teman. Cuman aku nggak videoin secara semuanya ya teman-teman, tapi ya kira-kira seperti itulah ya cara masaknya. Karena di sini tuh anak-anak bener-bener rempong banget teman-teman, mereka itu lari-larian dan di depan rumah kakak ipar aku tuh jalan, dan itu tuh jalannya tuh banyak motor gitu ya. Jadi aku tuh takut banget anak-anak itu lari ke sana gitu ya. Jadi aku nggak bisa fokus buat ngeliatin kakak ipar aku yang lagi masak. Where you are. Pokoknya gini aja sih teman-teman, jangan lupa dikasih penyedap gitu ya, terus dikasih air dan ditutup sampai dia itu nanti airnya itu menyusut. Dan kalau misalnya kira-kira rasanya itu udah pas, ya udah tinggal diangkat, udah kayak gini aja. Oke, lanjut lagi. Setelah tadi aku dari rumah kakak ipar aku, itu aku lanjut buat mandiin anak-anak ya teman-teman. Dan anak-anak sekarang itu posisinya lagi di kamar, lagi minum susu. Jadi sebelum aku tuh ikut istirahat sama anak-anak ya, aku lanjut buat nyapu dulu di rumah. Karena kalau misalnya aku tidur ngebiarin rumah dalam keadaan berantakan, itu kayaknya aku ngerasa nggak tenang gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya aku tuh pengen tidur siang, aku tuh ngusahain dulu untuk area rumah itu tuh udah bersih, udah rapi. Jadi pas nanti tuh ditinggal tidur itu kayak udah nyaman gitu ya, udah enak gitu teman-teman. Nggak kepikiran gitu. Karena kadang itu kalau kita mau istirahat terus ngeliat rumah masih berantakan banget gitu ya, itu kadang suka nggak kepikiran gitu kan. Jadi ya usahainlah dulu rumah itu rapi dan bersih sebelum kita itu istirahat, biar istirahat kita juga itu lebih tenang. Di sini aku sampai nyapunya itu ke teras ya teman-teman. Seperti biasa lah aku bersihin teras ini sampai benar-benar bersih. Dan aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini dari awal sampai akhir. Dan untuk kalian yang udah selalu support, aku ucapin terima kasih banyak ya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa nih teman-teman di subscribe dulu. Untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, aku upload video dalam sehari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa ya untuk kalian itu pantengin terus video-video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.